Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Niskala_skala yang berjudul Lemah Kuburan. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Lemah Kuburan, sebuah cerita dari Niskala_skala, based on true story. Kalian pernah dengar tentang pelet cinta memakai tanah kuburan? Hal ini bukan mitos atau isapan jempol belaka, karena kawan saya betul-betul mengalami hal tersebut. Tepatnya menimpa mantan kekasih kawan saya, Anto. Nah Sobat Horor, di cerita kali ini kita awali dari sudut pandang Anto ya. Oke, next. Waktu aku SMK, aku sempat memiliki seorang kekasih. Sebut saja dia. Kami berpacaran belum lama, paling baru 3 mingguan. Namun tiba-tiba sikap dia berubah. Dia menjadi cuek dan selalu membicarakan tentang mantan kekasihnya, Denny. Memang sih, bisa ku bilang Denny ini orangnya ganteng, putih, keren dan punya mobil. Sangat jauh denganku yang cuma cowok sederhana dan biasa-biasa saja. Dia juga cantik dan manis, banyak laki-laki yang tertarik padanya. Awal-awal aku berpacaran dengan dia, aku bercerita dengan bapakku, karena memang aku selalu terbuka tentang segala hal. Bapak sempat bertanya, "Kamu serius sama anak itu?" "Ya, yang hati-hati saja," lanjutnya. Karena aku merasa kejanggalan pada diri dia mulai melewati batas, dan hal itu juga membuatku risih sebab dia terus-menerus membahas Denny di depanku. Dan aku pun melihat ada aura negatif yang terselubung dari tubuh dia. Akhirnya aku memutuskan meminta bantuan Oji untuk menyelidiki sebenarnya ada apa dengan dia. Pada suatu siang, aku sengaja mengajak Ozi untuk datang main ke rumah dia. Saat kami sampai di depan gerbang rumahnya, sangat jelas kami melihat ada 2 batu nisan di kanan kiri gerbangnya. Itu menjadi hal pertama yang kami temukan. Setelah itu semua berjalan baik-baik saja. Aku dan Ozi tidak menemukan kejanggalan lain. Kemudian pada suatu hari, aku mengajak dia untuk berwisata ke sebuah danau di kotaku. Seperti muda-mudi pada umumnya, kami menikmati pemandangan danau sambil mengobrol dan makan cemilan. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Tepatnya pukul 4.30 sore. Aku mengajak dia pulang, namun sepertinya dia enggan. Katanya dia ingin di sana sampai malam. Padahal aku yang tidak enak hati kepada orang tua dia bila harus mengantar dia di malam hari. Namun dia bersikeras tidak mau pulang. Aku pun mengiyakan saja kemauannya. Kebetulan kami duduk di sebuah bangku taman yang menghadap langsung ke arah danau. Cahaya di danau tersebut ketika malam hari memang remang-remang, apalagi kami duduk tepat di bawah pohon besar, yang otomatis sedikit menutup pencahayaan dari lampu yang ada. Tumben malam itu danaunya sedang agak sepi, mungkin karena bukan hari libur atau weekend. Awalnya kami hanya mengobrol biasa, namun lama-kelamaan dia berubah menjadi agresif. Dia yang awalnya kalem tiba-tiba merapatkan duduknya ke tubuhku. Tangannya mulai menyentuh tanganku dengan lembut. Senyumnya yang manis dan menawan membuat hasratku menggilir di sekujur tubuhku. Aku pun membalas menggenggam tangan dia. Suasana di malam itu benar-benar sangat mendukung. Dia memelukku. Tangannya memegang tengkuku. Aku yang saat itu masih lumayan polos, tentu merasa kegelian dengan apa yang dilakukan dia. Namun tiba-tiba kedua tangan dia beralih hendak mencekik leherku. Matanya melotot sembari mendorong tubuhku sampai tersungkur ke tanah. "Mati kamu! Mati kamu! Mati kamu!" ucap dia garang sambil menyeringai. Dia kesurupan entah setan apa itu. Aku hanya bisa gelagapan menahan nafas yang tersenggal-senggal karena leherku dicekik.
Tenaganya berubah menjadi sangat kuat. Sampai-sampai aku pun tak mampu untuk melawan. Beruntungnya ada seorang bapak yang kebetulan lewat di belakang kami. Bapak itu pun sontak menolongku dengan mendorong Diah. Seketika itu Diah pingsan. Cukup lama aku menunggu dia sadar dengan ditemani bapak itu. Kata bapak itu di daerah danau sana memang banyak penunggunya. Bahkan ada siluman ular yang sangat besar yang hidup di dasar danau. Lebih baik jangan berpacaran di sana karena pasti akan banyak diganggu. Setengah jam kemudian dia sadar. Lalu buru-buru aku mengajak dia untuk pulang. Dia tampak sangat lemas. Di jalan pulang pun kami sama sekali tidak mengobrol sepatah kata. Aku belum berani bertanya kepadanya. Setelah sampai di rumah, aku pun langsung berpamitan sekaligus meminta maaf kepada orang tua Diah karena mengantar Diah di larut malam. Tak lupa aku menceritakan kejadian yang tadi terjadi di danau. Keesokan harinya aku ditelepon oleh Diah. Dia meminta untuk putus dan tidak mau lagi berhubungan denganku. Aku tentu saja merasa kaget. Jujur, waktu itu aku sangat mencintainya. Ya maklum, masih SMK, masih cinta monyet gitu. Aku tidak terima diputuskan oleh Diah apalagi tanpa sebab. Dan aku pun tidak membuat kesalahan apa-apa. Akhirnya, karena aku begitu dibutakan oleh cinta, pada suatu malam aku kembali mengajak Ozzy untuk menyambangi rumah Diah. Tepatnya di tengah malam, aku yakin pasti ada yang tidak beres dengan Diah. Rumah Diah berada di pojokan desa, agak jauh dari pemukiman warga. Jadi memudahkan kami untuk datang tanpa dicurigai oleh warga sekitar. Ketika kami datang ke halaman rumahnya, semerbak bau bunga langsung tercium. Kami berkeliling di sekitar rumah Diah. Kemudian Ozzy menemukan banyak sekali bulu perindu yang ditanam di sekeliling rumah Diah. Oh ya sobat horor, buat kalian yang nggak tahu apa itu bulu perindu tepatnya adalah bulu genderuwo. Bulu ini bisa dilihat dengan kasat mata, warnanya hitam pekat, panjangnya paling hanya 5-7 cm. Bentuknya seperti sapu ijuk, kaku dan keras. Oke, next. Kami pun mencoba menggali di sebuah titik untuk menemukan bulu tersebut. Dengan hanya bermodalkan senter HP, sulit sekali menemukan bulu tersebut. Padahal kami tahu betul lokasinya tepat di tempat kami menggali. Namun setelah digali, hanya akar-akar rumput yang kami temukan. Lalu kami beralih mencari sesuatu yang lain, karena kami yakin pasti tidak hanya bulu perindu saja yang ditanam, karena efeknya kepada Diah begitu besarnya. Dan benar saja dugaan kami. Ozzy lagi-lagi menemukan sebuah buntalan putih bulat sebesar kepalan telapak tangan. Ya, itu adalah tanah kuburan yang dibungkus menggunakan kain mori atau kafan. Buntalan tanah kuburan itu ditanam di beberapa titik strategis di sekeliling rumah Diah. Dan yang paling banyak berada di bawah jendela kamar Diah. Aku dan Ozzy pun menggali serta mengambil buntalan-buntalan tanah kuburan tersebut. Kemudian kami membawanya pulang. Jika ditotal ada sekitar 23 buntalan yang kami temukan. Menurut Ozzy, masih ada 4 lagi yang Ozzy tidak tahu ditanam di sebelah mana. Yang pasti letaknya sangat tersembunyi dan tepat sasaran. Keesokan harinya, aku dan Ozzy berkeliling ke seluruh penjuru kotaku untuk mengunjungi masjid-masjid tertua. Ada 7 masjid yang kami sambangi. Tujuannya adalah untuk mengambil air dari masjid-masjid tersebut. Karena menurut Ozzy, untuk membersihkan bulu perindu yang ada di sekitar rumah Diah, harus disiram dengan 7 air suci dari 7 masjid tertua di kotaku. Kami mengambil air dan memasukkannya ke dalam botol kaca yang berukuran kurang lebih 1 liter. Sekitar 1 harian penuh kami telah berhasil mengumpulkan air suci tersebut. Dan tidak lupa, di setiap masjidnya kami selalu meminta izin kepada syuhada yang ada di dalam masjid tersebut
untuk mengambil air di sana. Malam harinya aku dan Ozzy kembali datang ke rumah Diah. Air-air suci tadi kami campur dengan bunga-bungaan, kemudian kami siram di sekeliling rumah Diah. Bahkan di suatu lokasi bulu perindu berada, aku melihat bulu tersebut bergerak-gerak seperti ulet keket. Namun ketika hendak aku ambil, bulu itu menghilang. Ketika kami menyiram sekeliling rumah, tiba-tiba kami melihat di depan pintu rumah Diah ada makhluk tinggi besar, berburu hitam, bermata merah menyala. Ya, itu adalah genderuwo. Ternyata memang ada yang sengaja mengirimkannya untuk dijadikan pengasih bagi Diah. Dan yang tak lain pengirim itu adalah Denny, mantan kekasih Diah. Makhluk tersebut ada 2, di kiri kanan pintu rumah Diah, seperti sedang berjaga-jaga. Mereka hanya berdiam diri di sana meskipun mereka pun melihat kami. Aku dan Ozzy memutuskan untuk pulang. Besoknya aku diberitahu oleh Ozzy agar aku memberi Diah sebotol air suci dari salah satu masjid di kotaku. Tujuannya agar diminum oleh Diah. Aku pun menurutinya. Lalu aku langsung datang ke rumah Diah. Meskipun di sana aku sempat diusir dan dicaci maki oleh Diah. Sampai segitunya Diah membenciku. Begitu besar efek pelet yang dikirim Denny, pikirku. Aku gak apa-apa diusir gini, tapi tolong kamu mau minum air ini, pintaku pada Diah sebelum aku pergi. Namun Diah begitu cuek dan tak acuh. Hari-hari setelahnya, setiap tengah malam aku sengaja lewat di depan rumah Diah, sekedar memastikan apakah masih ada genderuwo di depan pintu rumahnya atau tidak. Dan ternyata mereka masih berdiam di sana. Itu berarti Diah tidak meminum air pemberianku. Aku memaksa Ozzy untuk menemukan 4 buntalan tanah kuburan yang belum ditemukan. Berhari-hari Ozzy berusaha melakukan perjalanan spiritual. Awalnya memang belum mendapatkan hasil, tapi akhirnya seminggu kemudian Ozzy memberitahu bahwa ke-4 buntalan tanah kuburan yang tersisa sangat sulit untuk bisa ditemukan. Pertama, buntalan itu dimasukkan ke dalam botol dan dibuang ke laut. Kedua, buntalan itu dibakar dan abunya ada di tumpukan baju Diah di lemari. Ketiga, buntalan itu ada di dasar sumur milik Diah. Dan yang terakhir, buntalan itu digenggam langsung oleh genderuwo yang berjaga di rumahnya. Karena itulah, aku dan Ozzy sama sekali tidak mampu menemukan buntalan-buntalan tanah kuburan itu. Aku yang sudah putus asa akhirnya menyerah dengan keadaan. Aku biarkan saja hubunganku dengan Diah kandas. Tak lama setelah itu, aku dengar Diah kembali berpacaran dengan Denny. Dan saat ini, Diah sendiri sudah menikah dan memiliki anak. Namun bukan dengan Denny dia menikah. Selesai. Gimana Sobat Horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!